Ya Tuhan Yesus, seperti lagu yang kami nyanyikan, Engkaulah terang satu-satunya ya Tuhan, yang datang ke dunia ini, yang rela menyelamatkan kami orang-orang yang di dalam kegelapan. Kami yakin 100% ya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat yang benar dan sejati. Hanya Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat pergi ke rumah Bapa di sorga tanpa melalui Engkau. Biarlah ya Tuhan, keyakinan itu kami tanam dalam-dalam, di jiwa, di hati, di pikiran kami. Dan bukan saja kami tanam iman kami dalam-dalam, tapi kami juga boleh membagikan lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat hidup kami kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Injil-Mu ya Tuhan, Injil keselamatan adalah kekuatan terbesar untuk membawa manusia yang berdosa datang kepadamu. Pakai hamba-Mu malam ini membagikan firman-Mu, supaya kami semua siap untuk menceritakan Injil Tuhan bagi mereka yang masih tersesat. Siapkan hati pikiran kami ya Tuhan, seperti rusa yang rindu akan air yang jernih, kami merindukan firman-Mu ya Tuhan. Berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman, saudara-saudara sekalian, senang sekali boleh ada di tengah-tengah saudara. Thank you buat gembala, buat majelis, rekan-rekan yang memberi kesempatan saya masih bisa membagikan firman Tuhan di tempat ini ya. Senang melihat saudara hari Rabu seperti demikian, hari biasa, hari kerja, saudara bisa sisakan waktu datang ke rumah Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Maju terus bagi Kristus. Ayo dong tangannya, maju terus bagi Kristus. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar sebuah judul khotbah, yaitu Injil dan Roh Kudus. Teks yang diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Kalau saudara punya Alkitab boleh buka Alkitab, tidak punya Alkitab boleh lihat di layar atau lihat di teman saudara. Kalau ada di layar kita membaca bersama-sama atau membaca bergiliran ya. 2 kali, yang pertama oleh mereka yang berdosa lebih dahulu membaca, yang kedua untuk mereka yang belakangan berdosa. Yang berdosa terlebih dahulu membaca pertama, kemudian yang belakangan berdosa membaca. 1, 2, 3. Sebentar, siapa yang berdosa dulu? Hawa. Jadi kaum Hawa dulu, wanita baru pria, itu maksud saya ya. Pria, wanita kemudian pria. 1, 2, 3. Adam, 1, 2, 3. Bukan Adam ini, maksudnya semua kaum Adam. Itu namanya Adam ya, aduh maaf. Maksudnya pria. 1, 2, 3. Pria, 1, 2, 3. Sebab, loh ditutup sekarang, berarti memang harus hafal nih saudara. Ya, 1, 2, 3. Sebab Injil. Iya, saudara nanti kalau punya waktu baca konteksnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Baik, saudara, ketika Presiden Obama menjadi presiden, dia pernah diundang ke dalam sebuah pertemuan yang disebut dengan kelompok pro-choice. Saudara tahu pro-choice? Di Amerika ada 2 kelompok, pro-choice dan pro-life. Pro-choice itu memilih, kelompok memilih yang percaya ibu-ibu hamil boleh memilih apakah dia menggugurkan anaknya atau tidak. Sedangkan lawannya pro-life mengatakan tidak boleh digugurkan sebab kita percaya bahwa hidup itu dari Tuhan. Jadi ada 2 kelompok dalam hal aborsi.
pro-choice dan pro-life. Ya, pro-choice itu liberal, ya, yang bukan saja oke menggugurkan, tapi banyak menggugurkan, bahkan mengusulkan untuk menggugurkan bayi gitu ya. Sedangkan pro-life melawannya. Nah, Obama diundang oleh pro-choice yang memang mempromosikan aborsi. Dalam pertemuan itu, Obama berkata, saya punya 2 orang anak perempuan. Andaikan suatu hari anak perempuan saya hamil di luar nikah, maka saya tidak akan menghukum mereka untuk harus melahirkan bayi mereka. Dengan kata lain, dia setuju bahwa putrinya kalau memang hamil di luar nikah, silakan menggugurkan bayinya sesuai pilihannya. Dan saya tidak tahu hari ini apakah saudara termasuk golongan pro-choice atau pro-life. Ya. Permisi tanya, bagi saudara berapa nilai atau harga dari seorang bayi dalam kandungan? Termasuk bayi yang hamil di luar nikah. Berapa harganya? Boleh digugurkan nggak? Halo? Bagaimana kalau anak saudara hamil di luar nikah dan memang tidak dimauin bayi itu, ya? Nah, banyak sekali tentu kasusnya, ya. Mungkin nanti kita ada waktu saudara diskusikan sendiri. Tapi di dunia ini ada sebagian manusia menganggap bahwa dalam usia tertentu, ada yang bilang 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, ya, bayi itu belum punya roh. Jadi silakan kalau mau menggugurkan. Bagi firman Tuhan, ya sebenarnya ketika hamil itu baik 1 hari pun itu sudah adalah seorang manusia dan bayi itu punya hak hidup. Nah, poin saya di sini adalah hidup manusia itu sebenarnya adalah hidup yang paling berharga di mata Tuhan. Saya nggak tahu hari ini sudah menganggap berapa harga satu manusia. Suatu hari saya khotbah di anak-anak SD kelas 6, saya tanya, berapa harga nyawamu? Seorang anak duduk di paling belakang, dia mengatakan 2M, Pak. Saya bilang, kenapa you bilang 2M? Papa saya belikan saya life insurance, asuransi jiwa itu 2M. Jadi dia bilang, harga saya 2M, Pak. Nah, ini saya tanya saudara, berapa harga jiwamu? Berapa harga nyawamu? Saya tidak tahu apakah saudara akan menjawab sama seperti nilai asuransi saudara. Tapi ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu tahu bagaimana kami bekerja dengan keras di antara kamu. Memenangkan jiwa yang belum diselamatkan. Itu konteksnya saudara, 1 Tesalonika pasal pertama. Paulus bersyukur kepada Tuhan sebab dengan kerja keras dalam mengabarkan Injil, fokus dia adalah memenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang masih ada di dalam penyembahan berhala. Dan banyak jiwa di Tesalonika dimenangkan oleh Rasul Paulus. Sehingga dia katakan, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Demi kamu, karena kamu. Kami kabarkan Injil Kristus. Ini saudara yang menjadi fokus. Sebelum kita bicara Injil dan Roh Kudus, sebenarnya sasaran pekabaran Injil adalah manusia-manusia yang belum mengenal Kristus, dan itu sangat amat berharga melebihi apapun di muka bumi ini. Tidak heran Tuhan Yesus berkata, untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu? Secara alkitabiah definisi Tuhan Yesus, 1 nyawa itu lebih berharga dari 1 bola dunia. Jadi bersyukurlah kalau saudara sudah diselamatkan. Dan sebenarnya teman-teman saudara, keluarga saudara yang belum diselamatkan, saudara harus melihat mereka termasuk bayi dalam kandungan itu. Harganya adalah lebih dari 1 bola dunia. Saya baca satu cerita tentang
orang-orang Chinese, orang China yang imigran ke Amerika. Ya, suatu kali ada sebuah keluarga yang neneknya meninggal dunia. Ya, dan keluarga di China minta supaya mayatnya, jenazahnya dikirim balik ke China. Jadi diaturlah ya pengiriman jenazah itu dari Amerika dibawa ke China. Nah, sampai di China katanya mereka itu senang karena jenazah neneknya dipulangkan untuk dikubur. Ya. Dan ketika peti itu dibuka, ada sepucuk surat di atasnya. Ditulis oleh keluarga yang di Amerika. Ya. Katakanlah namanya Acong, ya. Yang menerima mayat itu. Acong, ini mayat Ama sudah balik, ya. Tolong dibuka hati-hati di dalamnya, ya. Banyak sekali titipan-titipan, ya. Ada sepatu, ada baju, ada perhiasan, ya. Ada barang-barang yang sangat berharga. Tolong dibagikan ini ya, sesuai dengan surat yang ditulis itu. Saya tahu ini mungkin gak cukup untuk dibagikan ya, walaupun sebenarnya petinya Ama udah penuh. Tapi jangan khawatir ya, yang gak kebagian ya saya kasih tahu. Akong juga udah sakit keras ya, mungkin minggu depan dia akan meninggal. Dan nanti akan disusul barang-barang kiriman lainnya. Nah rupanya mayat dikirim di dalamnya banyak selundupan saudara ya. Saya kira itu mungkin humor, tapi bisa aja terjadi bukan? Namanya made in China di seluruh dunia. Bisa saja, apa saja bisa dilakukan saudara. Di dunia ini ada orang yang lebih mementingkan benda, mementingkan harta, mementingkan kekayaan, materi, melebihi jiwa manusia. Kalau ini sungguh-sungguh terjadi, ini keterlaluan bukan? Hanya gara-gara mau kirim barang selundupan, nunggu Akong meninggal, bukan yang nginjilin si Akong. Nah saya tidak tahu hari ini bagaimana reaksi saudara, respon saudara, jika di tengah-tengah saudara, keluarga, famili, kawan, ada orang-orang yang saudara kenal belum mengenal Tuhan dan belum diselamatkan. Apa fokus hidupmu? Apa sasaran hidupmu? Apa cita-cita hidupmu hari ini? Kalau saudara diberi oleh Tuhan sebuah permintaan atau doa yang dikabulkan lewat persetujuan doa ini, Tuhan bilang, kamu hari ini aku akan kabulkan doamu. Kira-kira kamu minta apa? Minta lebih kaya, minta lebih sehat, minta lebih sukses, minta lebih berhasil, lebih panjang umur. Minta apa? Minta kekayaan setengah bumi, ya? Minta apa? Rasul Paulus mengatakan bagiku kalau mati itu adalah keuntungan. Kalau aku diberi hidup maka aku harus berbuah bagi Kristus. Itu filosofi dari filsafat hidup dari Rasul Paulus. Dan saya yakin ini juga seharusnya menjadi filsafat orang Kristen. Apa filsafat hidupmu? Prinsip hidupmu. Hidup untuk apa? Lalu kalau mati itu apa? Mati adalah momok, ketakutan. Ya. Saudara gak siap, atau bagi saudara seperti Paulus bilang mati adalah keuntungan sebab aku langsung bersama dengan Tuhan. Kekekalan di sana sorga yang mulia yang melampaui seluruh dunia. Tapi kalau belum mati masih hidup di bumi ini aku mau berbuah bagi Kristus. Aku mau memenangkan jiwa. Nah ini saudara, hari ini kalau kita mau bicara soal Injil dan Roh Kudus maka filosofi hidup kita, filsafat hidup kita itu harus diluruskan dulu. Untuk apa kalau Tuhan tambahkan aku 1 umur lagi, 1 tahun lagi umur di dunia ini? Untuk apa kalau Tuhan tambahkan saya kekayaan? Untuk apa kalau Tuhan titipkan A, B, C, D dalam hidupku? Untuk apa? Saudara harus jelas dulu sasaran dan cita-cita hidup saudara. Sebab sesungguhnya pekabaran Injil itu adalah peperangan rohani. Injil Lukas firman Tuhan berkata pasal 15, jika ada 1 jiwa saja yang bisa saudara bawa kepada Tuhan, maka seluruh penghuni sorga bersorak-sorai. Jadi ada sebuah peperangan rohani antara iblis dan malaikat. Dalam merebut jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan di bumi ini.
Kalau ada satu orang yang dibawa oleh iblis sampai matinya tidak kenal Tuhan, masuk neraka, maka iblis bersorak-sorai. Malaikat sedih. Tapi kalau hari ini ada orang Kristen yang memenangkan satu jiwa, membawa orang tersesat itu datang kepada Tuhan, menerima Kristus, maka seluruh malaikat bersorak-sorai. Jadi kira-kira ada gong begitu ya. Berapa detik ada yang percaya, gong, wah nyanyi gitu ya. Seluruh surga terguncang. Pekerjaan satu-satunya yang bisa menggoyang surga adalah mengabarkan Injil dan memenangkan jiwa. You boleh dapat istri tercantik di dunia. You boleh mendapatkan harta terbesar di dunia. You boleh mendapatkan juara kecantikan, juara kekayaan, kompetisi apapun di dunia ini. Surga itu diam, tak bersuara. Sebab apa yang kamu peroleh bersifat sementara. Tapi ketika engkau bisa memenangkan satu jiwa, seluruh sorga bersorak-sorai, mengguncang surga. Permisi tanya, berapa lama saudara sudah menerima Kristus menjadi orang Kristen? Berapa banyak yang saudara sudah kabarkan Injil Kristus? Sungguhkah saudara mengalami keselamatan itu? Sungguh-sungguh gak saudara mengalami ini harta terbesar yang aku alami? Sehingga saudara berbeban, saudara terpanggil untuk menceritakan kepada orang lain. Ada cerita tentang seorang dokter ahli mata yang pindah ke sebuah desa untuk melayani. Lalu suatu hari dia keliling-keliling di jalanan, lihat-lihat ya, ada cukup banyak orang yang sakit mata dan ada yang satu sangat parah dan hampir buta. Dia bertanya, kenapa di sini banyak orang sakit dan ada yang bahkan berat tidak cari dokter? Dia ahli dokter mata. Lalu mereka mengatakan, dok atau pak, itu orang-orang sini ya termasuk yang mau buta ini, dia gak punya biaya sama sekali. Lalu dokter itu berkata kepada orang yang sakit parah itu, oke, besok yuk ke klinik saya akan mengobati kamu. Waktu sampai di klinik, dia tanya, dok, kalau you mengobati saya harganya berapa? Dokter bilang tidak usah bayar, 1 sen pun. Matamu akan disembuhkan. Saya cuma minta satu hal. Kalau kamu disembuhkan, mau gak kamu cerita kepada mereka semua yang sakit mata, bahwa di desa ini ada seorang dokter ahli yang bisa menyembuhkan mata mereka. Dan pasien itu berkata, ya dok, saya berjanji, saya akan keliling semua desa kalau saya matanya sudah sembuh dan terang. Bercerita tentang seorang dokter ahli yang bisa menyembuhkan mata saya. Saya tanya, kalau saudara adalah pasien itu, mau gak saudara syaratnya cuma itu? Kamu disembuhkan dan kamu cerita. Bukankah kita semua seperti itu? Tadinya kita buta, kita tidak melihat. Tadinya kita berdosa dan harus dihukum mati. Mati kekal. Kemudian Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita. Gak usah bayar. Anugerah keselamatan itu gratis. Injil keselamatan itu gratis. Tapi Tuhan cuma pesan satu. Mau gak kau kalau sudah sembuh, kamu cerita kepada orang-orang lain yang belum sembuh. As simple as like that, you know. Sangat sederhana. Mengabarkan Injil seperti itu. Menceritakan pengalamanmu. Pengalamanmu yang sudah saudara alami sungguh-sungguh bahwa Kristus itu mengasihimu dan mati bagimu. Itu Injil. Itu yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Injil bukan hanya kata-kata saja memang berkata-kata, tapi bukan kata-kata saja, tapi apa yang kamu alami, yang dilakukan oleh Kristus itu maksudnya. Dokter, segala dokter yang menyembuhkan bukan penyakit fisikmu, tetapi rohmu, spiritualmu diselamatkan. Itu fokus Injil. Sasaran Injil adalah manusia, fokus Injil adalah Kristus, itu fokusnya. Bahwa Yesus sudah datang, dia adalah Allah yang sejati menjadi manusia dan dia mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia yang harus dihukum dan buktinya dia bangkit pada hari ketiga.
Itu tiang Injil cuma dua, salib dan kebangkitan. Simple. Pak, aku bingung mau cerita apa. Cerita apa yang kamu alami? Bahwa dosamu diampuni dan bahwa dia adalah yang sejati sebab dia bangkit. Cuma itu. Fokusnya Kristus. Nah, waktu saudara bercerita Injil tentang Kristus, apa yang kamu cerita? Saya ada seorang teman di Pluit, suatu hari dia cerita, Pak, aduh saya sedih sekali. Kenapa? Saya bawa satu teman baru ke persekutuan doa. Saya ajak dia ke gereja, saya bilang Tuhan Yesus hebat. Datang bawa doa, nanti kamu pasti diberkati. Pertama kali ke gereja hari Rebo, pulangnya waktu dia setir mobil sendiri pakai kijang, dia lewat deket mana itu ya, dari Pluit belok itu ada jembatan apa gitu ya, ada rel kereta api ya dulu ya. Sekarang masih ada nggak saudara? Jalan apa itu? Pokoknya ada rel kereta api, ada palangnya. Dia tabrak itu, kecelakaan. Tabrak. Jadi temannya yang baru dibawa itu pulang gereja, yang katanya didoakan dan bisa diberkati Tuhan, justru pulangnya kecelakaan. Dia bilang sejak itu temanku marah-marah. Dia bilang kamu bohong. Bilang Tuhan Yesusmu hebat, bisa memberkati aku. Tapi pulang dari gerejamu aku accident. Dan temannya mengatakan tidak pernah mau injak gereja lagi. Pernah gak saudara alami begitu? Mengabarkan Injil yang saudara beritakan adalah berkat. Datang, nanti kamu diberkati. Ya, pastilah kalau bisnismu macet pasti lancar. Semua sakit disembuhkan. Ya kan? Saudara kasih iming-iming, janji-janji yang belum tentu terjadi. Mari ke gereja, kalau di GKI Sunter pengkhotbahnya top lah. Itu hebat itu yang pimpin doa, suaranya kayak Bu Biti Kualu. Ganteng bukan main ya kan. Pendetanya luar biasa. Kalau you datang, waduh pokoknya makanannya enak ya. Jadi yang sudah promosi adalah pendetanya, manusianya, makanannya, gedungnya, acaranya, berkatnya, mujizatnya. Sudah tidak mengabarkan Kristus dan karyanya. Ini namanya Injil murahan. Atau Injil yang kosong. Apa yang saudara beritakan selama ini? Apakah Injil yang penuh kuasa? Ya, yang bisa menyelamatkan jiwa yang lebih berharga dari seluruh dunia. Fokus kita adalah Kristus dan bersandar kepada kuasa Roh Kudus dan keyakinan yang kokoh, itu kata Rasul Paulus ayat 1b. Bukan hanya kata-kata saja, tetapi ada kuasa Roh Kudus di situ dan dengan keyakinan yang pasti, itu maksudnya kokoh, pasti. Kalau yang you beritakan adalah Kristus dan karyanya, maka hasilnya pasti, bukan janji-janji kosong. Pasti diselamatkan, pasti diampuni, pasti dapatkan hidup kekal. Jadi Injil yaitu karya Kristus dan kuasa Roh Kudus itu satu paket. Itu sebabnya temanya bagus hari ini, Injil dan Roh Kudus. Sesuatu yang gak bisa dipisah, satu paket. Kalau yang kamu beritakan betul adalah pribadi Kristus dan karyanya, maka Roh Kudus akan bekerja. Dia yang memberi kepastian keselamatan. Dia yang melahirbarukan manusia, yang membuat orang itu yang mendengar Injil diselamatkan. Sebab iman lahir dari pendengaran Injil, firman Tuhan. Itu sebuah hukum rohani yang tidak bisa disangkal. Kalau saudara nanti pulang membaca konteksnya ayat 7 sampai 10, itu ucapan syukur Paulus. Karena dia memenangkan banyak jiwa di Tesalonika yang tadinya menyembah Allah asing atau berhala-berhala. Akhirnya dengan kuasa Roh Kudus itu, banyak yang bertobat menerima Kristus dan bersaksi dalam hidup mereka. Dan mereka pun mengabarkan Injil ke seluruh Makedonia, Akhaya, bahkan sekitarnya. Luar biasa. Hasilnya luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang lain di sekitar sana. Sebab apa?
Injil yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ini bulan Injil tadi dibilang ya. Bulan PI. Ya, kalau saudara diberi hidup sampai akhir bulan ini, mau gak saudara bawa satu jiwa kepada Tuhan? Mengabarkan Injil Kristus, bawa mereka kepada Tuhan. Amin? Mau? Mau? Sulit ya? Masih ragu-ragu. Saudara yang amin, bawa satu Pak, nanti dicatat Pak. Yang gak berani amin, katakanlah ya, nanti sebelum kamu tidur muncul malaikat. Ya katakan, kalau sampai akhir bulan ini, kamu tidak bawa 5 jiwa kepada Tuhan, umurmu game over. Ya, Oktober dipanggil. Kira-kira saudara semangat gak mengabarkan Injil? Halo, semangat gak? Mulai besok kan, gak usah tunggu akhir. Saudara akan rajin pasti, ya kan? Saudara langsung besok udah catat siapa-siapa yang belum percaya. Mungkin gak bawa 5, saudara bawa 50. Pak, jangan bicara yang gitu-gitulah Pak, aduh ngeri banget Pak. Oke, ganti. Andaikan GKI Sunter bulan September ini, bulan PI mengatakan, kalau saudara berhasil membawa 10 orang kompetisi, ya, kepada Kristus bulan September ini, hadiahnya 1 mobil baru BMW. Wah, yang bikin mabuk wanita. Kira-kira oke gak? Lebih semangat mana? Diancam malaikat atau dapat hadiah? Halo? Cuma nanya kok, interaksi dong. Pilih yang mana? Yang kedua? Yang kedua pertama? Ya jangan dua-dua lah saudara. Ya maksud saya gini loh, mengabarkan Injil jangan tunggu diancam dulu. Jangan tunggu ada kesusahan diancam ya. Baru semangat. Atau kasih hadiah dulu dong. Kalau gak ada hadiah nanti gue gak mau. Jangan ya. Tapi kita mengabarkan Injil sebab kita mengalami. Dan kemudian kita mengasihi orang-orang yang di luar sana. Saya tahu gak gampang memenangkan jiwa. Sebab iblis pun bekerja. Ada peperangan rohani. Saudara mungkin akan diejek, dihina, ditolak. Ya. Saudara khawatir, takut, mau ngomongnya gimana nanti, ya kan? Lalu ada yang mungkin sudah coba, tapi ditolak terus, ya kan? Akhirnya jadi pesimis, apatis, stop, ya kan? Menyerah, macam-macam, ya. Tapi ingat, ini peperangan rohani. Dengan berpikir begitu, maka saudara tidak cepat kecewa. Saudara tidak cepat putus asa. Saudara tidak cepat mengambil keputusan terlalu pagi. Kayaknya susah ini, gak mungkin nih. Jangan-jangan dia gak dipilih. Udah biarin aja deh. Udah coba 5 kali. Ada seorang perempuan ngomong sama saya, wanita udah menikah. Dia coba nginjili mertuanya. Udah coba gak berhasil. Ya. Lalu suatu hari dia bilang saya, ini di Amerika, Ko Edi, manggilnya Ko karena memang masih muda. Ko Edi, saya pikir gimana ya, ini mertua sulit banget. Kalau memang dia itu Tuhan pilih, sebenarnya kalau saya gak giat kabarkan Injil pun, kan dia dipilih, pasti nanti dia selamat dong. Nah, ini doktrin pilihan yang salah mengerti, saudara. Tapi kalau dia tidak dipilih sama Tuhan, saya udah ngotot dia bertahun-tahun, berbulan-bulan, udah coba segala cara, sampai lidahku juga udah hampir habis ludah dan lidah. Pasti dia gak selamat dong. Jadi ngapain saya coba lagi? Pernah gak saudara berpikir begitu? Nah ini saya gak tahu kapan bahas doktrin pilihan, kalau ini salah ini ya. Ini hyper predestination ini. Kalau dipilih, gue gak usah ngotot-ngotot, ujungnya juga dipercaya. Ya, kalau gak dipilih, gue udah repot-repot, susah-susah, akhirnya juga gak percaya. Ngapain? Saya tanya dia, dari mana kamu tahu dia dipilih gak dipilih? Bukan urusanmu. Yang pasti adalah saya tanya kamu dipilih gak? Kamu orang pilihan gak?
Kamu sungguh-sungguh diselamatkan gak? Itu poinnya. Kalau kamu sungguh-sungguh orang pilihan yang diselamatkan Tuhan, jadi setelah selamatkan baru tahu. Kamu sungguh-sungguh diselamatkan, kamu tidak mungkin berpikir, gue gak mau, gue cuek aja, gue apatis, gak. Kamu dikasih hati yang mengasihi, tahu. Kamu dikasih hati yang rindu membagikan kabar baik itu. Gak bisa diam, ada sesuatu yang mendesak kamu. Sebab anugerah Tuhan itu datang diam-diam. Tapi orang yang menerima anugerah diam-diam itu tidak bisa diam. Itu loh tandanya kamu keselamatannya asli atau tidak, orang pilihan atau tidak. Jadi usulan saya bilang, kamu tetap harus ngabarkan Injil kepada dia. Walaupun ada konflik dengan mertua, walaupun sulit, walaupun ada tantangan, walaupun sudah coba berkali-kali, tetap jangan putus asa, jangan kecewa. Sebab Tuhan bisa berbuat sesuatu yang di luar nalar kamu, di luar pikiran kamu. Jangan berhenti kabarkan Kristus. Sebab kuasa Roh Kudus ketika kamu ceritakan Kristus, itu yang akan bekerja. Soal hasil bukan urusanmu. Urusanmu adalah proses apakah kamu setia dan taat mengabarkan Injil. Ya saudara, saya gak tahu apa yang saudara alami hari ini. Ada tantangan, kesulitan, ditolak, dihina, diejek. Bahkan saudara udah marah. Di Amerika juga ada seorang om 72 atau 74. Dia kata, Pak aku udah kapok deh. Sekarang saya kalau ngabarkan Injil, saya bilang begini, awas lu ya, lu kalau gak mau percaya mati lu masuk neraka. Jadi udah mulai ngancem. Jangan, saya bilang. Sampai kapan Pak? Saya harus kabarkan Injil. Saya bilang, sampai nafas dia terakhir atau sampai nafasmu terakhir. That's it. Setia. Itu Tesalonika dikatakan. Paulus mengatakan, karena kesetiaanmu. Bahkan kamu bisa setia di dalam penderitaanmu. Kamu tetap masih taat kepada perintah Tuhan. Itu yang membuat kamu berhasil dikenal menjadi teladan bagi seluruh Makedonia, Akaya dan sekitarnya. Luar biasa. Dan aku bersyukur untuk kamu. Jadi Paulus sangat-sangat membanggakan jemaat di Tesalonika yang dia mulai. Saya tutup dengan cerita ini. Seorang teman kirimkan cerita. Saudara, di Hong Kong itu ya. Hong Kong itu ada jembatan yang menghubungkan Hong Kong lalu Zhuhai, Makau. Ya, saudara pernah ke sana Hong Kong nggak? Katanya ada sebuah freeway jembatan yang menghubungkan Hong Kong, Zhuhai, Makau. Nah suatu hari saudara lewat mobil Wuling, tahu Wuling? Elektrik mobil kecil, saya lihat juga ada di sini Wuling. Tahu Wuling ya? Saudara di sini 50, tahu 50 Wuling, mobil 50. Tapi harganya bukan 50 juta sudah ya. Lewat freeway itu mogok. Menghambat lalu lintas. Di belakangnya lewat Mercedes-Benz buatan Jerman. Dia kasihan dengan Wuling itu. Lalu dia pengendara itu berhenti, dia nolong narik Wuling. Dia ikat Wuling di belakangnya. Ya, kemudian dia tarik itu Wuling di jembatan dan mulai jalan. Waktu jalan itu lewat mobil BMW juga Jerman. Ngebut melewati si Mercedes-Benz. Nah, yang pegang setir Mercedes-Benz ini apa nih? Gak rela, bukan buat ya. Wah, dikejar. Ini juga ternyata suka ngebut. Jadi Mercy mengejar BMW. Cepat sekali. Yang di belakang nyetir Wuling ini takut. Ini cepat sekali. Dia klakson ten. Terus sepanjang jalan. 3 mobil itu. Ten. Nah, waktu itu lewat mobil penyiar TV, nggak tahu TV Hong Kong mana. Wah mereka kaget, langsung live, breaking news di shoot, saudara kirim ke Hong Kong, seluruh Hong Kong disiarkan sampai China. Ya, breaking news, ternyata mobil Wuling buatan China luar biasa, larinya kenceng sekali bisa mengejar dengan 2 mobil buatan Jerman, kecepatannya sebenarnya melebihi, dia akan melewati dan sudah klakson. Ternyata mobil Jerman itu tidak memberi dia jalan. Memang di belakangnya saudara ya, gak memberi jalan. Waduh luar biasa, seluruh Hong Kong dan China heboh. Besok semua mobil Wuling habis laku diborong.
Saya nggak tahu ini benar tidaknya, saya dikirimin cerita gitu. Tapi yang mau saya bilang dari ilustrasi ini, apa yang kamu lihat belum tentu sebenarnya. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Makna kedua, di balik kesusahan, tantangan, penderitaan, krisis, bahkan bencana, Tuhan bisa memberikan anugerah dan berkat-Nya yang melampaui pikiranmu dan doa-doamu. Efesus 3:20. Itu mujizat. Syaratnya cuma satu. Ketika kamu mau taat dalam penderitaan sekalipun, seperti jemaat Tesalonika, ketika kamu mau taat dan tetap kokoh beriman, di situ kamu akan melihat berkat Tuhan, bahkan keberhasilan. Amin. Amin aja lemas, gimana mau sukses? Kamu akan mendapat berkat dan kesuksesan. Amin. Nah, ini mulai semangat. Saya mau hari ini saudara ingat 1 atau 2 nama teman, family, keluarga yang belum mengenal Kristus atau belum diselamatkan. Sebentar kita berdoa, bangkit berdiri, kita sebutkan nama itu, angkat ke hadapan Tuhan. Supaya ketika kamu mengajak mereka, hatinya dilembutkan. Datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Saya akan berdoa bagi saudara sebagai hamba Kristus supaya kita tidak pernah, saudara tidak putus asa, saudara tetap beriman dan taat, setia apapun yang terjadi, sehingga hidupmu diberkati dan sukses. Siapa yang mau saya doakan, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Gak usah malu, gak usah takut. Tangan kiri taruh di dadamu, tanda kamu sungguh-sungguh, ya Tuhan aku mau didoakan. Sebagai hamba Kristus saya mau berdoa untukmu. Angkat tangan kananmu, turun, dan yang kiri taruh di dadamu. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salib dan kebangkitan adalah 2 tiang Injil. Biar sekali lagi kuasa salib Kristus, kasih Kristus memenuhi hatimu. Dan kau mengalami kasih-Nya, mengalami berkat-Nya, mujizat-Nya yang melampaui doa-doamu dan pikiranmu. Gak usah malu ketika engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kau rendah hati mengangkat tangan kepada Dia, Dia akan turun tangan menjamahmu. Angkat tangan kananmu. Saya akan berdoa untukmu. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ya Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Hamba berdoa ketika mereka mengangkat tangan, engkau turun tangan menjamah tangan-tangan itu. Menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang kecewa, menguatkan yang hampir putus asa. Hamba tidak tahu pergumulan mereka, engkau yang tahu ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu, anugerah-Mu yang melampaui pikiran kami dan doa-doa kami yang terbatas. Engkau yang tidak terbatas ya Tuhan, adakanlah kebangunan rohani, pemulihan, kesembuhan, dan semua karya-Mu yang ajaib ya Tuhan. Jangan jadikan anak-anak-Mu mandul tetapi berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Nama-nama yang sudah disebutkan, yang ada di pikiran, di hati mereka, yang diangkat ke hadirat-Mu ya Tuhan. Hamba minta lembutkan itu. Ingatkan anak-anak-Mu, bukan hanya mengingat nama dan berdoa bagi nama itu, tapi dikontak, dibangun komunikasinya. Beri mereka hikmat, keberanian untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Bercerita engkaulah satu-satunya juru selamat. Bercerita bahwa engkau bukan saja mati, tapi engkau bangkit dari kematian. Jadikan jemaat GKY Sunter ini jemaat yang berbuah.
bertumbuh bukan saja secara kualitas tapi juga kuantitas. Banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Sadarkan kami untuk apa kami memperoleh seluruh dunia tapi tidak mengabarkan Injil, tidak berbuah, tidak memenangkan jiwa. Biarlah cita-cita kami mengejar harta, mengejar kekayaan, mengejar ketenaran, kesohoran dan semua keduniawian boleh diubah Tuhan malam ini. Sehingga kami mengejar jiwa-jiwa yang masih tersesat. Pakai kami satu persatu Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, penebus kami. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Hakim segala hakim yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Bagi saudara yang sudah angkat tangan tadi yang saya doakan, nanti pulang saudara boleh dapatkan buku saya, buku terbaru, baca sebagai follow up saudara. Ya, boleh mendapat secara cuma-cuma. Bagi yang tidak angkat tangan, pengen dapat buku, saudara boleh memberi persembahan sukarela untuk menyumbang, mendukung pekerjaan misi di Indonesia. Tuhan memberkati saudara, saya serahkan kepada Bapak.